Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa, 28 September 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, bacaan ini membimbing kita untuk semakin baik dengan meneladan Tuhan sendiri. Yang pertama, di sini dikatakan, ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Mengarahkan pandangan, arah dan tujuan jelas, yaitu Yerusalem. Dan Yerusalem itu sungguh tujuan di mana Tuhan Yesus akan menyelamatkan dunia, akan menebus umat manusia dengan sengsara dan wafat di salib. Ini pelajaran yang bagus sekali untuk kita, di mana semua orang tanpa kecuali diberi anugerah hidup. Pertanyaannya, apakah arah tujuan hidupku jelas? Kalau tidak jelas arahnya, tujuannya, kalau arahnya dan tujuannya tidak jelas hidup kita, ya bisa dipastikan hidup kita tidak jelas, hasilnya juga tidak jelas. Maka sungguh kita belajar dari Tuhan ini yang mengarahkan pandangan, yang mengarahkan tujuan hidupnya untuk keselamatan dunia. Mari kita renungkan hidup kita. Apakah arah dan tujuanku, hidupku jelas? Sehingga hidupku, waktuku tidak terbuang sia-sia, namun sungguh menghasilkan sesuatu yang berarti, yang nyata, bahkan bermakna. Semoga ya. Dan yang kedua, di sini juga disampaikan, tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lalu para murid, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Ini suatu yang lumrah. Ketika kita ditolak, ketika kita diragukan, itu marah, mangkel, lalu mau membinasakan. Di sini dikatakan, "Tuhan, bolehlah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka." Nah, ini lumrah terjadi, namun Tuhan mengingatkan. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan." Nah, semoga kita juga belajar di sini bahwa sungguh pengalaman ditolak, pengalaman diragukan itu manusiawi dan akan kita alami, siapapun mengalami. Namun kita harus belajar di situ supaya sungguh kita malah menghayati kehidupan. Karena apa? Karena tidak semua orang akan menerima kita, semua orang tidak akan setuju.
Karena apa? Kalau kita diterima semua orang setuju, hidup kita akan landai, datar-datar saja, dan mungkin akan membuat kita mandek. Nah, kalau ada orang yang tidak terima, ada orang yang setuju, itu malah memacu kita untuk lebih maju, untuk lebih baik. Kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita bisa melakukan yang lebih baik. Sehingga sungguh hidup kita akan berbuah nyata. Maka kalau ada yang menolak, ada yang tidak terima, ada yang setuju, matur nuwun. Itu berarti kita diundang Tuhan untuk lebih baik lagi. Oke? Nah, semoga sungguh ini menjadi pelajaran berharga untuk kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.